Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda dalam program Tawakal. Dan pemirsa, di studio sudah bersama kami narasumber bernama Ibu Sarah. Dan Ibu Sarah ini akan menceritakan kisahnya, apa yang dialami dalam kehidupannya. Dan Ibu Sarah kalau nggak salah bercerita ke kita merasa dirinya selalu membawa sial ya. Betul begitu ya Bu ya? Oke, nanti tahan dulu ceritanya. Alhamdulillah juga sudah bersama kami di studio Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat, baik Mas Farid. Ya, syukur Alhamdulillah. Dan Pak Ustadz Ziyad ini nanti akan mencoba memberikan nasihat-nasihat buat Ibu yang semoga bisa memberikan pencerahan untuk Ibu menjalani kehidupan sehari. Nah, gini, dari awal tadi Ibu Sarah ini Pak Ustadz udah cerita ke kita kalau dirinya selalu membawa sial. Iya. Boleh ceritakan dulu nggak Bu, kenapa Ibu bisa beranggapan kalau Ibu selalu membawa sial? Jadi bapak saya mengatakan kalau saya ini anak yang bawa sial. Sejak saya lahir, usaha bapak saya bangkrut. Jadi akhirnya bapak tuh terlibat judi, main judi. Terus bapak selalu bilang dia nggak mau punya anak perempuan. Dia seperti nyesel punya anak saya yang perempuan. Dia bilang, kamu itu anak perempuan yang bikin sial dalam keluarga. Pak Ustadz, ini kan ayahnya mengusir dia nih Pak Ustadz, mengusir Ibu Sarah. Lalu hukumnya gimana nih Pak Ustadz untuk seorang ayah? Apakah itu bagi dosa atau ada gimana? Jadi kalau kita rujuk dari beberapa tuntunan Nabi, tadi termasuk jenis orang tua yang durhaka. Jadi kalau ada anak durhaka pada orang tua, maka sungguhnya itu orang tua yang tidak bertanggung jawab pada anak, maka itulah durhaka kepada Allah. Bukan durhaka pada anaknya, durhaka kepada Allah. Karena ketika orang itu sudah menikah, kemudian dikaruniai anak, maka ini adalah amanah. Kita bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW cintanya kepada anak-anak beliau, kepada cucunda beliau. Karena itulah kepada anak saja, membentak saja tidak dianjurkan, dilarang. Itu adalah bagian dari dalam rangka wujud kasih sayang kepada seorang anak tadi itu. Karena anak inilah nanti yang jangka panjang sesungguhnya akan menyelamatkan orang tuanya. Makanya kalau anak yang soleh nanti kelak akan mendoakan pada orang tuanya, maka inilah yang kemudian nanti akan menjadi investasi dunia untuk akhiratnya. Jadi kita sangat prihatin sekali dari potret orang tua tadi yang diceritakan oleh Mbak Sarah atas orang tuanya tadi. Ini adalah contoh orang tua yang tidak bertanggung jawab, dan contoh ini adalah perbuatan dosa besar kepada Allah karena telah menelantarkan bahkan dalam tadi pada kategori menyiksa anaknya tadi ini gitu. Inilah yang kemudian akan tercerabutnya rahmat Allah dan nikmat Allah dalam keluarga itu. Sebaliknya kalau orang tua itu memberikan perhatian yang baik pada anaknya, memberikan pendidikan yang baik pada anaknya, inilah yang dapat menjemput rahmat Allah dan keluarga itu menjadi berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan dunia. Ibu Sarah, setelah Ibu nginep di rumah tetangga, kemudian kita dapat kabar kalau Ibu pernah punya ayah angkat, betul? Betul. Dan hampir mau membunuhnya. Sebenarnya saya bukan pembunuh waktu itu. Maksudnya gimana Ibu? Boleh diceritain dulu? Jadi saya berpikir hidup saya tuh udah bahagia ketika bapak saya ngasih saya ke tetangga. Terus tetangga bilang, Pak, anaknya daripada Bapak sia-siain, gimana kalau saya rawat? Bapak saya bilang, ya udah ambil aja, saya juga nggak mau dia kok. Mau dikemanain terserah ambil. Akhirnya saya ikut orang tua angkat saya. Baru 8 bulan saya ikut. Dan kebetulan pindah ke Palembang, saya diajak. Di sana itu malam jam 8. Abang angkat saya bercanda sama saya, lari-larian. Terus dia bilang gini, Dek, ku tembak kau, Dek. Dia keluarin senjata dari lemari di ruang tamu. Abang angkat itu dia ngarahin senjata ke saya. Saya bilang, janganlah bang, nanti adek mati bang. Enggak, Dek, kok ku tembak, Dek. Terus saya rebutan sama abang saya.
Tapi ternyata tiba-tiba papi angkat saya keluar dari kamar. Terus itu Clara tuh kena dada papi saya. Sebenarnya bukan saya, tapi saya pegang tangan abang saya. Abang saya ngelepasin jadi di saya. Dan papi angkat saya jatuh, terus mami angkat saya keluar. Dia bilang, kenapa kamu bunuh? Ternyata kamu juga anak sial seperti yang bapak kamu katakan. Tenangin istighfar. Apa benar saya ini anak sial? Ini kejadian kedua Ustadz yang merasa dirinya sial. Padahal kejadian dari yang diceritakan tadi itu ketidaksengajaan. Iya, iya. Gimana Pak Ustadz? Jadi kalau lihat kisah ini kita prihatin juga ya, ini kan luar biasa beban. Jadi kan gini Mas Farid, ini kan ada beban psikologis yang sangat berat ditanggung oleh Ibu Sarah ketika masa kecil dengan ibu bapaknya langsung tadi itu. Tekanan batin inilah. Dan ketika beralih karena diusir dalam tanda petik tadi, diberikan pada orang lain dan tujuannya diasuh, kemudian ternyata di lingkungan keluarga tadi juga tidak mendapatkan lingkungan yang kondusif dan baik. Maka kemudian terjadilah yang kasus tadi itu. Nah, saya kira ini kan ada pelajaran berharga ya dalam kehidupan kita, pentingnya suasana keluarga yang baik. Suasana keluarga yang nilai-nilai religiusitas tertanam dengan baik, sehingga antar anggota keluarga itu saling memahami. Anak merasa nyaman, anak merasa aman, anak merasa damai dalam lingkungan keluarga tadi. Dan ini keluarga pertama tadi tidak memberikan dukungan, yang kedua kasus yang semacam tadi itu. Jadi ini kan inilah yang dimaksud keberkahan itu diangkat dari rumah tadi. Ya Pak Ustadz, satu lagi Pak Ustadz. Iya. Kenapa Ibu Sarah ini bilang ke kita kalau dia sering bawa sial? Iya. Ternyata Ibu Sarah ini dalam hubungan pernikahannya juga sering kali gagal. Mohon maaf Ibu Sarah, saya boleh tanya berapa kali Ibu Sarah mengalami kegagalan dalam pernikahan? Saya gagal menikah 3 kali. Tapi sekarang saya sudah nikah lagi, Pak. Iya. Pak Ustadz. Iya. Yang keempat. Ini yang keempat. Iya. Kalau yang pertama itu, mohon maaf Ibu, itu berlangsung berapa lama dan umur berapa Ibu waktu menikah pertama itu? Jadi saya menikah umur 15 tahun. Waktu itu bapak saya bilang, kamu itu ya, daripada nyusahin, mending kamu tuh nikah tuh sama orang depan. Bapak ini punya hutang. Bapak nggak bisa bayar. Jadi Ibu dinikahkan karena faktor orang tua punya beban hutang kepada orang tadi? Dan saya juga setuju karena saya berpikir, saya ingin lepas dari Bapak. Ya. Maaf Ibu, kalau boleh tahu ketika Ibu menikah yang pertama tadi dengan laki-laki tadi sama-sama masih singlenya atau sudah? Atau dia sudah menikah? Sudah berkeluarga maksudnya yang laki tadi? Dia duda anak satu. Oh, duda anak satu. Iya. Lalu saya nikah, saya berharap pernikahan saya itu bahagia. Iya. Tapi ada salah satu adiknya bilang, hati-hati, jangan bebasin dia, kasih uang. Kamu itu punya anak tiri, nanti bisa habis harta kamu sama dia karena dia itu anak sial. Jadi suami saya tuh dia ngikutin semua omongan keluarganya. Saya dijatah, saya nggak bebas pegang uang. Dan yang setelah anak saya ketiga, saya berpikir pernikahan saya bisa bertahan lama. Tapi tiba-tiba ada perempuan yang nelpon, katanya dia itu selingkuhan suami saya. Karena suami saya mengawali selingkuh, saya balas dengan selingkuh juga. Gimana Pak Ustadz? Iya, jadi Mas Farid ini sesungguhnya cerita ini berat. Pak, berat dalam makna praktik kehidupan keluarga ini. Tapi ini juga bagi para pemirsa ini menjadi inspirasi untuk merubah keluarga menjadi pelajaran supaya nggak terjadi. Jadi pernikahan itu adalah misi suci. Tujuannya apa? Untuk membina keluarga yang sakinah. Sakinah itu artinya mendapatkan ketenangan. Jadi kalau orang berumah tangga nggak mendapatkan ketenangan, maka ini bertentangan dengan konsep tuntunan Islam. Sakinah. Yang kedua adalah mawaddah. Orang apa? Mendapatkan kasih cinta.
Jadi dalam keluarga itu harus ada benih-benih cinta, menanamkan kecintaan, saling mencintai keluarga. Yang berikutnya rahmah, kasih sayang. Jadi ketenangan, cinta, dari kasih sayang. Kalau 3 fondasi utama dalam keluarga ini tidak didapatkan, maka ini tanda-tanda bahwa keluarga itu tidak harmonis. Dan tadi kan bisa dikatakan praktek. Yang kedua, niat untuk menikah itu juga mesti harus disucikan. Bukan karena apa-apa, bukan karena harta, bukan karena apa, tapi untuk mencari apa? Untuk menyempurnakan agama. Hadis Nabi kan menjelaskan, ketika orang sudah menikah, maka berarti telah menyempurnakan separuh urusan agamanya yang belum diselesaikan. Jadi menikah itu menyempurnakan urusan agama kita. Lah, dalam keluarga ini, hubungan suami istri ini itu juga menjadi ladang amal. Istri melayan dengan baik pada suami, ini juga ladang amal. Suami menyambut, memberikan nafkah dengan halal dan dengan baik, itu juga menjadi ladang amal. Jadi karena ini perlu adanya, ini kan distrust ini. Suami karena dihinggapi dari masa lalu tadi yang cerita ibu pada keluarganya, maka kemudian sampai ke uang juga tidak boleh. Suami yang pelit kepada istrinya juga tidak boleh. Nabi mencela itu. Tidak bolehkan. Jadi mesti harus diberikan ruang. Sebaliknya juga istri yang boros juga tidak dibolehkan. Jadi sama-sama karena untuk mendapatkan kedamaian dalam keluarga, yang masing-masing harus saling tafahum, saling memahami. Yang kedua tafaul, saling bekerja sama. Yang ketiga tarahum, saling kasih sayang di antara mereka. Ini kan apalagi kemudian yang kedua tadi akhirnya kan suaminya kemudian melakukan perselingkuhan, ibu ini dendam, cerai, maka kemudian melakukan yang sama. Ini kan berarti keburukan, kemaksiatan dibalas dengan ini yang tidak dibolehkan. Setelah Bu Sarah pisah dengan suami yang pertama, kemudian menikah dengan suami yang kedua, apakah calon suami ini yang selingkuhan Bu Sarah atau baru lagi? Yang selingkuhan saya. Yang selingkuhan. Iya. Jadi akhirnya saya menikah dengan dia selama 8 tahun. Tapi masuk usia pernikahan ke 5 tahun. Ketika waktu itu usaha saya lagi bagus-bagusnya, saya punya tambak ikan di luar kota. Tapi ternyata dia ada main perempuan lagi sama orang. Mas! Kamu ngapain di sini? Kamu selingkuh sama dia? Kenapa? Tega banget sih kamu. Kau mana? Mau protes? Kamu sama aja ya sama mantan suami aku yang dulu. Kamu tuh jahat, tau gak sih? Apa kamu bilang? Jahat? Aku jahat? Sakit banget. Ikut aku! Sakit banget. Apa sih? Ayo! Sakit, Mas. Sakit. Sakit, Mas. Sakit, Mas. Ingat ya! Jangan pernah aku hidup aku! Kamu jahat, Mas. Kamu jahat, Mas. Akhirnya saya marah, saya bilang, saya ngorbanin rumah tangga saya. Nikah sama kamu supaya saya dapat dihargain sebagai perempuan. Tapi suami saya bilang, gimana saya bisa menghargain kamu? Kamu sendiri juga nggak berharga di mata keluarga kamu. Saya berantem, dia nyekek saya pukul dia. Karena dia bilang dasar perempuan bawa sial. Dan mohon maaf Ibu, betul suami Ibu yang kedua ini juga sering melakukan kekerasan. Iya, jadi sejak itu akhirnya dia sering marah, mukul, barang-barang semua habis. Dan akhirnya saya juga waktu itu ada sopir pribadi. Sopir saya itu baik. Di saat seperti ini, dia manfaatkan situasi. Dia bilang gini, kenapa ibu nggak bercerai dari suami seperti itu? Saya yang akan nolongin ibu. Ibu pun goyah sehingga ikut. Iya. Terus akhirnya ibu bercerai sama suami yang kedua. Iya. Terus menikah sama yang tadi, yang laki-laki yang sudah beristri tadi. Iya, walaupun waktu itu saya bilang sama dia, apa yang kamu lihat dari saya? Saya 2 kali menikah, anak saya 3, dan usia saya sama kamu jauh. Jauh, maksudnya Jauh dia lebih muda. Iya, dia lebih muda dari saya 12 tahun.
Terus dia bilang semua karena Allah. Terus di situ saya bohongin dia, saya bilang saya hanya mau tahu sejauh mana dia benar mencintai saya. Saya mengatakan sama dia bahwa saya punya penyakit parah, kanker leukemia yang nggak mungkin sembuh. Terus dia mengatakan, saya tetap akan nikahin kamu dan semoga saya bisa jadi obat untuk kamu. Tapi yang terjadi itu lain, Pak Ustadz. Iya. Setelah saya pulang umroh, datang. Maaf, saya tahu. Ibu umroh sendirian atau sama? Iya, sendiri atau sama yang suami kedua? Suami yang ketiga. Oh, yang ketiga. Oh, yang ketiga. Maksud maaf, yang supir itu? Iya. Jadi tunggu, ibu sudah cerai dengan yang kedua, kemudian menuruti apa mau calon suami ini yang ketiga nih yang supir ibu. Iya. Ibu akhirnya menikah dengan dia dan Nikah. umroh dengan dia. Iya. Dengan harapan semua bisa kembali baik gitu ya, berjalan Iya. normal. Karena menunjukkan itikat baik dia menikahi saya karena Allah.